Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, saya akan mereaction news ya, bahwasannya Bitcoin ini berpotensi naik 65% di April 2025. Tetapi ada risiko besar yang mengancam, simak analisisnya. Ini kita akan reaction dan juga ya, Bitcoin pada bulan April ini secara analisis teknikal dia menimbulkan pola falling wedge ya. Nanti kita bahas, kita reaksi nanti. Ini kita lihat dulu market network ya. Di saat harga sekarang ini 0,6089 minus 9% time frame satu hari. Kalau time frame dalam satu minggu, dia minus 27% dalam satu minggu. Nah ini teman-teman, market ya sepertinya akan menembus level support 0,60. Apakah level support 6,60 ini akan jebol? Kita masih melihat di market. Nah tentunya teman-teman, seperti saya buat konten sebelumnya, amunisi siapkan di saat jebol 0,60. Kalau harga menyentuh 0,51, kita serok. Jadi serok secara bertahap, artinya minus 20% serok. Minus 20% serok. Sampai ke titik level ATL dia yang baru ya, harga terendah dia sepanjang masa yang baru. Itu kita terus melontarkan amunisi atau depo untuk menambah muatan. Kalau teman-teman meyakini ya, tapi kalau tidak yakin ya abaikan saja, wait and see. Tidak usah melakukan aktivitas buy. Ini semua disclaimer on Dior. Nah sebelumnya teman-teman, saya akan seperti biasa memberikan informasi kepada teman-teman yang bermain trading, baik pioner maupun trader Bitcoin dan juga bermain koin yang lain, trading spot. Nah khusus saya di Indodax ya. Jadi kalau teman-teman mau trading di Indodax, koin-koin yang potensial, yang berpotensi profit tiap hari, teman-teman bisa mengikuti kelas saya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel, atau japri saya di nomor 0895 4087 21300. Nah, di kelas itu saya akan memberikan signal tiap hari koin yang potensi terbang, termasuk Bitcoin. Ya, kapan tepat masuk dan kapan tepat jual untuk main scalping. Nah, di situ teman bisa berpotensi profit tiap hari ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini untuk harga sekarang di 0,6094 ini potensi market ingin menembus level support. Nah, kalau saya tidak khawatir dia mau turun kemanapun, mau ke 0,10 pun saya sudah siapkan amunisi untuk tambah muatan. Jadi bukan khawatir mau cut loss, justru mau tambah muatan ya. Jadi ubah paradigma cara berpikirnya itu ya. Kalau kita memang holders dan juga memang pioner sejati network, kalau teman-teman itu sudah betul-betul yakin dengan project yang akan diluncurkan oleh Kokalis untuk berikutnya, dan juga percaya kepada komunitas network bahwa solid, bahwa kuat, dan masa depannya akan cerah, teman-teman lakukan aktivitas di saat harga itu crash. Bukan membuat kita takut atau khawatir, justru menambah gembira untuk menambah muatan. Itu syaratnya harus yakin. Kalau tidak yakin pasti khawatir ya, stres ya dibuatnya. Kalau harga itu terus turun jadi buat stres. Kalau setengah-setengah keyakinannya. Tapi kalau teman betul-betul yakin, itu bukannya takut, tambah senang ya. Kita senang melihat market itu terus koreksi sampai titik nadirnya di mana. Dikejar terus ya. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman ada uang 10 juta, jangan serok all in. Seroklah bertahap. Sekali serok 2 juta saja. 0,52 juta. Turun 0,540, 2 juta lagi. 0,30 2 juta, 0,20 2 juta, 0,10 2 juta, habis amunisi, stop. Kalau dia jebol di bawah 0,10, stop seroknya. Karena kita harus punya safety juga. Batasan serok itu sampai di mana level ATL yang kita kehendaki. Bukan serok terus-menerus tanpa tidak ada perhitungan. Kita tetap harus ada perhitungan. Serok itu kapan? Batasan titik terakhir kita serok. Setelah 0,10 amunisi kita habis 10 juta itu stop. Wait and see ya. Kita lihat gimana market ke depan. Jadi harus ada minimalisir risiko, bukan dihantam terus tanpa ada perhitungan ya. Nah itu teman-teman ya.
Oke, ini kita langsung balik ke news lagi. Bitcoin berpotensi naik 65% di April 2025, tapi ada risiko besar yang mengancam. Simak analisisnya. Nah, kita akan reaction. Dalam sebulan terakhir, harga Bitcoin anjlok hingga 65% ke level 0,83 US dollar akibat minimnya listing di bursa seperti Binance Coinbase. Namun sentimen pasar mulai berubah di April dengan adanya peluang listing di bursa besar yang bisa mendorong kenaikan harga hingga 65%. Analisis teknis ya. Jadi ini secara analisa teknikal, Bitcoin dalam pola falling wedge. Secara teknikal, ya, ini secara teknikal, Bitcoin saat ini membentuk pola falling wedge yang sering dianggap sebagai sinyal pembalikan bullish. Nah, jadi banyak analis ya menganalisa secara analisa teknikal pola candlestick itu sudah menunjukkan bullish. Ya, kalau dia bisa mampu menembus resisten yang diharapkan 0,80 dulu. Tapi ini kan masih harga terus tren turun. Nah, kalau dia jebol di 0,60 maka akan potensi turun. Biarkan saja turun sampai nanti nunggu pembalikan harga. Yang penting hold saja, ya jangan khawatir tanpa muatan secara bertahap. Jika breakout terjadi, harga bisa melonjak ke 1,50 US dollar. Nanti naik ya sekitar 65% dari level saat ini. Jadi kalau breakout, market itu membalik arah ya dan menembus level resisten 0,80 dan 1 dolar ke atas, maka akan berpotensi di 1,50 US dollar. Potensi pump 65% dari level posisi harga sekarang di 0,60. Namun ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu jadwal token unlock yang berpotensi menambah tekanan jual. Nah, jadi unlock ini di bulan April, di awal April ini lumayan. Makanya harga terus mengalami penurunan. Pada April 2025, sebanyak 117 juta Bitcoin akan dirilis ke pasar. Jika permintaan tidak cukup kuat untuk menyerap pasokan ini, kenaikan harga bisa terhambat atau bahkan berbalik turun. Nah, jadi di awal April itu ada 117 juta token Bitcoin yang dirilis atau yang unlock ya, sehingga koin ini muntah ke pasar atau ke bursa. Jadi kalau tidak ada penyeimbangan ya antara daya beli yang menyerap pasokan ini, maka harga potensi akan turun. Nah, jadi kalau dia turun ke 0,50, teman-teman ya, ini momentum untuk menambah muatan. Oleh karena itu perkembangan listing dan adopsi Bitcoin oleh lebih banyak bursa menjadi faktor kunci dalam pergerakan harga ke depan. Makanya untuk menyeimbangi unlocking terhadap Bitcoin, maka untuk penyeimbangnya ya untuk supaya balance, P-Network harus listing terus ke banyak bursa. Jadi dia harus melakukan banyak listing. Setiap bulan tuh kalau bisa 3 sampai 4 exchange dia listing. Jadi untuk menyeimbangi antara unlock ya pembukaan kunci dan juga penyerapan koin. Nah, serta diikuti dengan burning ya, melakukan burn pembakaran token secara rutin ya atau pembakaran token bulanan. Itu sebagai penyeimbang antara tekanan jual ya dengan penyerapan Bitcoin. Nah, jadi teman-teman ya, di sini kita akan membahas grafik dulu ya, grafik Bitcoin. Kalau kita lihat dari candlestick, kita belum melihat secara candlestick, ini secara grafik ya. Nah, ini candlesticknya untuk tren salam 1 minggu. Tetapi sudah ada percobaan akan recovery di candle hijau kecil itu ya. Nah, ini yang akan kita tunggu apakah mampu dia akan merangkak atau jebol level support ini. Kalau jebol ya sudah bisa menyentuh ke harga 0,50. Nah, ketika harga 0,50 ini momen teman-teman. Ya, kalau untuk menambah muatan step by step ingat bertahap, seroknya jangan all in. 0,50 serok, 0,40, 0,30, 0,20, 0,10. Jadi bagilah uang itu. Kalau ada 5 juta lagi amunisi artinya dibagi 1 juta
sekali serok 0,50 1 juta, 0,40 1 juta, sampai ke 0,10 sampai habis depo kita yang 5 juta tadi. Kalau ada depo 10 juta berarti dibagi 2 juta sekali serok ya. Nah, setelah 0,10 stop, jangan serok lagi. Nah, itu saja informasi dan edukasi saya berikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.